Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan karunia dan rahmatnya. Pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kita akan melanjutkan sirah Utsman bin Affan ya, yang di akhir masa jabatannya itu ada fitnah besar ya, sehingga kemudian pola kepemimpinan Utsman ini agak tertutup ya, prestasi-prestasi gemilangnya itu sebetulnya dengan beberapa fitnah, dan kemudian ada asumsi-asumsi tuduhan ya tentang sikap nepotis. Padahal sebetulnya enggak gitu-gitu juga, walaupun memang ada keluarganya yang melakukan yang menjadi gubernur ya, tapi itu dari sekian banyak puluhan wilayah gubernur. Iya, kalau kita lihat ketika Utsman berkuasa itu terjadi perluasan Pak di Afrika Barat sampai tengah ya. Itu sampai-sampai di masa Utsman itu kekayaan Baitul Mal itu sudah meningkat luar biasa ya. Itu demikian makmur. Jadi umat Islam pada masa itu bisa kita bandingkan dengan kemakmuran bangsa-bangsa Eropa ya, yang rata-rata penghasilannya per tahun, kalau kita kan berapa kita Pak? Sekitar $4.000 per tahun ya. Itu kalau dirupiahin itu penghasilan orang Indonesia itu rata-rata sekitar berapa? 70 juta per tahun. Itu kalau dibagi 12, 6 juta setahun zaman sekarang ya. Nah, itu rata-rata Pak. Tapi ada konglomerat yang punya uang triliunan, sementara ada rakyat jelata yang 1 juta, 2 juta sebulan aja enggak. Nah ini kalau di negara-negara maju ya, itu kan beda ya. Jadi penghasilan mereka itu kayak, ada dunia Islam sebenarnya yang makmur seperti Qatar ya, negara-negara kecil, Saudi yang penghasilannya itu berapa kali lipat tuh? Mungkin 2 kali lipat lebih Indonesia ya. Jadi kalau kita 60 juta itu kayak Qatar itu harganya itu penghasilannya per tahun 1,2 miliar tuh, atau 1,4 miliar Qatar Pak. Tapi yang nggak banyak ya dunia Islam yang itu. Negara-negara Eropa itu rata-rata penghasilannya sekitar berapa ya, 20 kali lipat kita. Dan apa yang terjadi pada orang-orang apa sekarang itu ya, bagaimana mereka menghormati hukum, kemudian pola kepemerintahannya. Itu baru-baru ini ada Perdana Menteri Belanda Pak, sudah menjabat 10 tahun jadi Perdana Menteri. Dan kemarin itu dia mengakhiri masa jabatannya, kemudian dia keluar dari kantornya menggunakan sepeda. Wah itu populer ya, kemana-mana tuh gambar. Wah ini jadi kebalik ya. Sementara di dunia Islam, wah seorang pemimpin kita itu embo ya, gimana itu ujungnya tuh? Kalau nggak kaya raya triliunan gitu duitnya. Nah ini yang mengingatkan kita tentang dulu di masa-masa kejayaan Islam, kejayaan umat Islam itu ya. Saya nggak mengatakan kejayaan Islam ya, karena kebanyakan orang maju mundurnya Islam, itu mungkin kalimat ini nggak tepat Pak. Karena Islam itu tidak pernah mundur. Islam itu agama bikinan Allah, itu dia selalu mulia, nggak pernah hina, selalu tinggi, nggak pernah rendah. Yang tinggi rendah itu umat Islamnya. Jadi kalau kita mengatakan kejayaan umat Islam, jangan bilang kejayaan Islam. Karena Islam itu selalu jaya, dia nggak pernah rendah. Nah, ini yang orang harus paham ya. Nah ini kalau kita melihat ya, apa yang dilakukan Utsman bin Affan setelah beliau diangkat menjadi khalifah, nah beliau memberikan arahan-arahan yang kalau kita lihat, ini sebenarnya nggak berbeda dengan gaya Umar bin Khattab. Bahkan beliau menekankan itu ya. Kata beliau setelah beliau diangkat itu, beliau berkhutbah, amma ba'du, sesungguhnya aku telah diberi beban dan aku menerimanya. Ketahuilah aku orang yang mengikuti, bukan orang yang mengada-ngada perkara baru. Bukan orang yang melakukan bid'ah gitu ya. Jadi jangan dipahami kata bid'ah itu dengan
konotasi yang berkembang hari ini ya. Bid'ah yang dikatakan oleh para generasi terdahulu itu orang yang meninggalkan ajaran Islam mengganti dengan ajaran yang lain. Saya banyak kehidupan negara-negara Muslim ya, bagaimana mereka meninggalkan ajaran Islam kemudian mengambil misalnya ajaran kapitalis, sosialis. Nah itu yang dikatakan bid'ah baru. Jangan ada orang yang mengatakan bid'ah itu konotasinya tuh tahlil, yasinan malam Jumat, ini aneh ya. Atau orang yang menyalakan maulid dibilangnya bid'ah. Enggak, bid'ah itu perkara-perkara baru. Ketika hukum-hukum yang dipraktekkan dalam sebuah negeri bukan merupakan hukum Islam, itu bid'ah. Jelas itu, apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya ditinggalkan. Dulu umat Islam itu begitu gegap gempita Pak. Quran itu begitu bagaimana tingkat interaksi mereka, pemahaman mereka dengan Al-Quran itu dan pelaksanaannya sudah betul-betul sempurna. Jadi orang-orang dulu itu ingat ketika ayat Khomer turun itu ya, itu di Madinah itu perkiraan saya emang tahunnya nggak dikatakan ya kapan larangan Khomer turun. Tapi pertama kali Allah berkomentar tentang Khomer itu kan tahun kedua Hijrah. Di Madinah Pak, itu Islam sudah 15 tahun. Tapi belum ada ayat satu pun tentang Khomer. Makanya Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa Allah tidak berkomentar tentang Khomer? Ini buruk ini dampaknya. Umar sendiri kadang minum, tapi dia sadar bahwa itu banyak menimbulkan dampak. Sampai turun ayat itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun. Tapi pelarangan itu nanti setelah 2 tahun mungkin ya. Kalau 2 tahun berarti tahun keempat. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton. Nah itu ayat itu kan, bahwa minuman, judi, termasuk mengundi nasib itu bagian dari pekerjaan setan, tinggalkan. Orang apalagi minum, kalau kita di kafe kali ya, cuman sekarang kan udah nggak ada tuh kafe, nggak ada minum. Dulu mungkin ada minuman keras, warung-warung gitu, langsung ditumpahin, kami berhenti ya Allah. Warung-warung yang menjual minuman keras, dikeluarin semua tuh stoknya, dibuangin di tanah gitu ya, 3 hari 3 malam Madinah tuh ngebul, karena penguapan alkohol. Alkohol kan menguap ya, sampai ngebul gitu. Yang menunjukkan kepada kita betapa tingkat interaksi mereka dengan Quran, begitu dengar, begitu langsung. Mereka nggak pakai pikir-pikir. Jadi para sahabat, bahkan Umar bin Khattab itu ya, pada suatu ketika dia tidur, terganggu oleh pembantunya itu, dia langsung mengeluh, ya Allah, kenapa tidak ada ayat yang melarang para pembantu masuk ke rumah majikan pada waktu-waktu mereka istirahat. Nggak lama turun surat An-Nur. Ayat 80 berapa itu yang larangan 3 waktu aurat, salatati auratin dalam Islam itu sebelum subuh, ketika mereka istirahat, dan setelah malam Isya. Tidak boleh anak atau pembantu masuk ke rumah bapak ibunya, karena saat itu mereka mungkin sedang berpakaian yang tidak layak. Ya kalau zaman sekarang kunci aja gitu, zaman sekarang Pak. Emang dulu ada begitu-begitu ya? Enggak, makanya Umar begitu mengeluh satu masalah tuh, ya Allah tuh, ngeluhnya itu langsung, dan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menggambarkan ya tingkat interaksi. Nah hari ini tuh banyak ajaran Islam yang ditinggalkan. Ada orang mempropagandakan tentang Islam mendolimi kaum wanita, gara-garanya waris bagi wanita 1, laki-laki 2, laki-laki boleh menikah dengan 4, perempuan hanya 1. Ini dolim katanya. Jadi seolah-olah ini bid'ah baru tuh yang kayak gini. Ajaran Islam sudah jelas mau diganti. Jadi ini Pak, kalau kita itu kan memahami, ini aliran yang kebanyakan dianut oleh umat Islam, dalam memahami hukum Islam itu kan aliran moderat ya. Yang kita memahami teks, kemudian juga memahami juga maksud dari teks itu apa. Jadi, tapi ada orang yang memahami teks itu tekstual. Nah, kita mengatakan bahwa setiap perintah Allah dan Rasulnya itu selalu ada alasan, ada hikmah di balik itu. Nah, kalau untuk ibadah mahdoh, hikmah itu nggak boleh diutik-utik. Maksudnya itu perintah itu ya begitu aja. Tapi untuk ibadah yang lain tuh bisa Pak, didiskusikan. Kayak Nabi menetapkan nisab zakat misalnya ya. Yang kalau emas itu berapa? 80 sekian gram, kalau perak itu 395. Ketentuannya kalau perak dipakai, gimana? Zaman Nabi perak itu harganya dengan emas itu 1:3 mungkin.
Hari ini emas 1 gram itu 1,4 juta, perak itu 15.000 Pak. Jadi kalau kita menggunakan nisab uang perak seperti dikatakan zaman Nabi, seperti Nabi mengatakan begitu ya, gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. 395 gram perak kali 15.000 itu berapa duitnya? 6 juta, 7 juta. Jadi orang yang penghasilan sebulan 800.000 kena zakat. Adil nggak begitu? Nggak mungkin. Makanya dalam perkara-perkara muamalah itu orang harus meninjau. Ada hikmah di balik itu. Nah, tapi ada aliran yang cenderung tekstual. Pokoknya bunyinya begitu ya begitu. Nggak peduli gitu kan. Nah, kadang-kadang orang begini itu ujungnya keras, nggak mau kompromi, nggak melihat hikmah. Ya banyak hal ya. Kayak yang hari ini suka jadi perdebatan orang tentang isbal, kain yang melewati mata kaki. Itu kan dulu ketika Nabi ngomong begitu, ada alasan di balik itu. Larangan meniru perilaku pembesar-pembesar orang kafir tuh yang menggunakan baju nyengser ke tanah, tanda keagungan, kesombongan. Makanya Rasulullah sampai mengutuk gitu ya, orang yang kakinya isbal, bajunya isbal itu tidak akan ditengok oleh Allah. Yaumil akhir nggak akan ditolong. Nah persoalannya apakah hanya gara-gara kain nyengser doang orang disiksa di neraka seperti para penjahat, orang-orang dolim? Kan nggak masuk akal. Tapi karena kesombongan lain lagi ceritanya. Itu benar ya. Makanya orang melihat ilat hukum gitu. Sehingga memang banyak para ulama yang kemudian menjelaskan status hadis itu ya. Karena jelas tuh dalam hadis Bukhari Muslim itu Abu Bakar datang ya Rasulullah, saya itu kalau pakai baju badannya kan kurus, suka melorot-melorot gitu kainnya itu. Gimana saya tuh suka ini? Ya kamu kan gak sombong, gak ada masalah gitu. Itu dijelaskan oleh Nabi. Tapi kan ada orang otot hari ini. Iya bentuknya begitu ya begitu. Nabi bilang pakaian seorang mukmin itu yang bagus adalah setengah betis. Jadi ada orang pakai setengah betis. Ini kalau kita memahami omongan Rasulullah tuh, orang Arab kan pakai baju kurung ya. Coba Pak, mereka berjihad kemana-mana, jalan ratusan kilo. Masuk akal nggak kalau baju jubahnya itu nyengser tanah? Gimana cara orang supaya bisa jalan normal di padang pasir? Oh ya pantas Nabi ngomong begitu, pakaian seorang mukmin itu adalah setengah betis. Iya memang ada itu Pak. Tapi kita pahami hadis-hadis seperti ini tuh kontekstualnya kira-kira begitu. Nah sekarang kalau hari ini ya kita perlu melihat ya. Ada kan orang yang mengharamkan mencukur jenggot, memotong gitu? Ya ada Pak. Karena Nabi memerintahkan gitu, peliharalah jenggot, tapi potonglah kumis. Karena apa? Kata Nabi. Karena orang-orang kafir, orang Nasrani, kebalik, dia potong jenggot, pelihara kumis. Nah hari ini orang-orang kafir Nasrani itu boro-boro, wala kumis, wala jenggot. Gimana terus? Kalau kita ke zaman Nabi dulu, mereka memotong jenggot, memelihara kumis. Tapi prototipe manusia modern hari ini Pak, gimana manusia dikatakan ganteng, metroseksual itu? Klinis kan, wala kumis, wala jenggot. Nyalon aja tuh laki, kayak perempuan kan. Coba lihat orang ganteng di Korea tuh kayak Pak, malah kayak rada-rada melehong begitu kan. Iya, nah ini ada situasi kondisi yang berubah gitu. Jadi yang nggak gitu, kalau mau pelihara jenggot silahkan, kalau mau dirapinya silahkan. Kadang-kadang di kantor ada orang yang nggak nyaman kalau jenggot kita segini misalnya. Itu kan lihat, karena apa nggak sesuai dengan kebiasaan orang Indonesia ya. Nah ini kan perkara yang ada orang yang tekstual itu Pak, kayak begini mutlak gitu ya, seolah-olah wajib, kalau nggak haram loh, terlalu berat. Nah ada lagi yang kebalik nih, mereka memahami, ini orang-orang liberal Pak, semua ayat Quran perintah Allah itu ada maksud dan tujuan. Kalau maksudnya itu tercapai maka boleh jadi itu harus dirubah gitu. Nah, ini yang keterlaluan. Wah ini kalau begitu repot. Sampai sholat itu juga, sholat itu kata dia tujuannya untuk membersihkan diri. Aqimis sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat supaya kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah kalau kita sudah jadi orang baik, ya nggak perlu sholat. Gimana Pak? Ini anak-anak UIN sudah mulai itu, yang dicekokin oleh dosen-dosen yang alirannya agak liberal, sudah mulai begitu. Saya dulu waktu sering ngisi di Masjid Al-Hakim BSD, itu salah satu imam masjidnya itu kan lulusan UIN Jogja. Dia cerita, teman-teman dia, Ustaz, katanya, wah gimana kita ngadepin begini nih. Teman-teman saya yang kuliah di UIN itu,
dulu dari pesantren. Begitu masuk UIN dicekokin oleh itu pola pikir liberalis, di mana pola pikir liberalis itu menganggap semua teks Quran dan Sunnah itu ada maksud dan tujuan, dan itu mutlak. Sementara aliran kita kan enggak. Ya, teks Quran Sunnah itu ada, tapi beberapa itu harus dilihat. Masalah ibadah mahdoh tidak boleh diutik-utik. Yang boleh diutik-utik tadi itu ya, zakat bukan termasuk ibadah mahdoh. Makanya zakat itu menjadi objek kajian para fuqaha kan. Walaupun ada yang tetap ngotot, fitrah di zaman Nabi makanan pokok, ya sekarang harus makanan pokok. Ada yang model begitu. Padahal dulu di zaman Nabi ketika Nabi fitrah itu menggunakan bukan makanan pokok juga. Kalau orang mau tekstual itu letterlek, dia pakai korma atau gandum. Kan gitu ya. Nah itu zaman Nabi begitu. Kita harus paham Pak, situasi zaman Nabi yang namanya duit, kenapa nggak pakai duit aja? Dirham atau dinar? Dan bertanya begitu ya. Kalau itu praktis, kenapa Nabi dulu nggak nyuruh dirham atau dinar? Di zaman Nabi hidup, itu dinar sama dirham itu jarang sekali. Ingat, orang Arab itu ajam, nggak punya industri percetakan dinar dirham. Nggak ada. Dari mana dinar dirham yang miliki orang-orang Arab? Hasil perdagangan dengan Romawi Persia ke Sam. Kalau Persia itu nyetak dirham, kalau Romawi nyetak dinar. Jadi dinar itu pasti berasal dari Romawi. Kalau dirham yang dimiliki orang Arab pada masa itu pasti berasal dari Persia. Mereka sendiri nggak punya. Jadi duit itu jarang sekali Pak. Hanya orang-orang konglomerat yang super kaya itu yang punya duit. Jadi ketika Rasulullah menyuruh, bahwa kalau orang bicara misalnya zakat fitrah, apa tujuannya? Menjamin kaum muslimin nggak boleh ada yang nggak makan pada hari raya Idul Fitri. Tapi ada orang memaksakan, kayak di dunia Arab itu kejadian tuh, orang dia fitrah pakai korma. Waktu dia beli korma itu 50 real. Nah terus fakir miskin yang terima korma itu, waduh korma saya udah banyak nih, gimana? Saya butuhnya yang lain. Akhirnya apa Pak? Korma itu dia jual. Jual ketika pedagang terima korma itu kan nggak bisa dia beli 50 real lagi, dibeli 30. Jadi waktu si orang yang mau fitrah itu beli korma itu 50, begitu dijual oleh orang yang terima zakat fitrah itu, dijual lagi harganya 30. Dia nggak terima 50. Padahal si pedagang, si pemberi itu ya, fitrah itu ya 50 real maksudnya. Nah ini satu contoh kontradiksi ya. Nah memang ada, tapi ini orang liberal menggunakan ini sebagai dalih untuk merubah semua tatanan. Termasuk tadi itu. Ya sok pintar gitu ya. Ini yang namanya bidah yang kita maksud, yang seperti itu. Berusaha mengganti apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul yang sudah qat'i. Jadi kesepakatan ulama itu Pak, sesuatu yang qat'i itu, qat'iyud dilalah, qat'iyud thubut, wa qat'iyud dilalah. Dalil yang pasti ketetapannya itu, statusnya sahih nggak diperdebatkan. Kayak Quran itu kan, sudah nggak ada perdebatan. Hadis Bukhari Muslim, itu termasuk qat'iyud thubut. Kemudian maknanya qat'iyud dilalah itu tidak multi interpretatif, bisa A, bisa B, bisa C, udah pasti. Haramnya khamr jelas, babi udah nggak ada diskusi. Oh ya babi zaman dulu nggak ada teknologi gitu kan, penyebab cacing pita apa. Sekarang teknologi maju, maka babi boleh? Nggak ada cerita begitu. Kalau ngikutin aliran liberal itu bisa dirubah semua. Ini yang jahat ya. Jadi saya nggak tahu itu Pak. Awal mula dosen-dosen liberal yang di UIN itu saya ingat banget ya, ketika waktu itu Menteri Agamanya Munawir Sajali itu, beliau mengirim ribuan dosen-dosen UIN itu untuk belajar bukan di Timur Tengah, bukan di Korea, bukan di Madinah, tapi belajarnya itu di Belanda, di Leiden, di Oxford, Inggris, di McGill di Kanada, di Amerika, kemudian ke Kanada. Nah itu, mereka bilang kami belajar metodologi. Saya sempat bertemu di Leiden, Pak, orang-orang itu ya, kita diskusi, Bapak kok kenapa, Bapak dosen UIN belajar agama kok kesini gitu. Mereka nggak sunat, nggak sholat, bagaimana bisa belajar agama di sini? Dia bilang kami belajar metodologi. Karena dikatakan metodologi penelitian barat sudah maju, tapi yang terjadi Pak, itu mereka didoktrin abis tuh. Awalnya itu ya hadis tuh diutak-atik. Nih sebetulnya sistem kodifikasi hadis di dalam Islam itu katanya bermasalah, kata orang orientalis tuh. Masa ya orang paling banyak merawikan hadis Abu Hurairah, dia bilang kan, coba pikir Pak Abu Hurairah masuk Islam tahun berapa? Tahun ke-6 Hijrah. Tahun 6 kalau nggak 7, itu ketika Nabi berangkat ke Khaybar.
Coba, mepet sekali itu, 3 atau 4 tahun paling lama. Masuk akal nggak? Masa dia ngalahin Aisyah, istri Nabi, ngalahin Ibnu Abbas, ngalahin yang lain-lain gitu kan? Memang kalau dalam hadis itu Pak, nomor 1 perawi hadis paling banyak itu Abu Hurairah, kemudian Aisyah, Ibnu Abbas, itu ranking-ranking itu, 1, 2, 3. Nah itu kan nggak masuk akal dia bilang. Bukhari bisa hafal 500 ribu hadis lebih. Dari mana ceritanya? Ngejar satu hadis saja kata jalan ribuan kilo kadang. Wah mulai itu logikanya dibolak-balik ya. Sehingga mulai iya ya hadis ini nggak valid ya. Mulai itu. Padahal sudah ratusan tahun ya ulama dulu mencoba menelusuri hadis sampai ilmu sanad ya. Jarah wa ta'dil itu hadir. Jadi sanad, jarah wa ta'dil itu kitab yang membicarakan tentang perawi-perawi ya. Hadis si anu error memorinya sehingga doif gitu. Si anu ini perilakunya nggak jujur misalnya, sehingga hadisnya bisa dianggap palsu nih. Kalau doif itu kalau perawinya misalnya ada yang ingatannya kurang bagus, jadi ada kemungkinan hadis ini berubah. Jadi hadis doif itu bukan palsu Pak, doif itu lemah. Nah Imam Nawawi mengatakan dia bisa dipakai, tapi untuk hal-hal yang sifatnya keutamaan, menyuruh dzikir, toh itu baik ya, itu bisa dipakai. Tapi untuk halal haram, orang ulama sepakat harus menggunakan hadis yang pasti kesahihannya. Nah, ini sebenarnya sudah di ini ya, tapi tadi ada orang-orang liberal yang berusaha untuk bagaimana menimbulkan bid'ah baru. Jadi kalau saya pelaku bid'ah itu ya mereka itu. Pelaku bid'ah nggak boleh ditujukan kepada orang-orang muslim yang selama ini aktif sholat ini segala macam, berusaha taat, malah rajin dzikir ya. Ini hanya karena melaksanakan peringatan maulid disebut bid'ah. So bid'ah itu maulid itu di mana bid'ahnya? Coba kalau orang nanya ya, orang menyelenggarakan maulid itu ngapain sih? Duduk di masjid mendengarkan sejarah perjuangan Nabi. Kayak begitu boleh nggak? Kalau judul maulid kita ganti Pak. Saya mengundang Bapak Ibu untuk acara ceramah tentang perjuangan Rasulullah di masjid pada tanggal 12 Rabiul Awal, Senin. Nah kalau begitu orang bilang gak, ini apa namanya nih? Taklim, sejenis taklim kan. Cuman momennya maulid jadi dinamakan peringatan. Peringatan kayak gitu ada sih perintahnya? Ada Pak. Di Quran itu banyak sekali Allah menyuruh umat Islam pada masa itu. Wadkur abdana Dawud, wadkur Ilyas, wadkur Ismail. Ingat-ingatlah itu para nabi. Tapi suruhan mengingat-ingat Rasulullah nggak ada. Ya orangnya masih hidup, ngapain gitu? Iya kan? Suruh memperingati. Tapi Nabi nggak pernah memperingati maulid ulang tahun. Ini kalau diterjemahkan ulang tahun memang jadi aneh gitu. Wah ulang tahun Nabi nggak pernah ulang tahun gitu. Loh tapi yang dimaksud maulid oleh kita itu adalah duduk, ngumpul-ngumpul, kemudian mendengarkan ceramah tentang perjuangan Rasulullah. Kayak gitu boleh nggak? Iya jangan setahun sekali kalau begitu mah. Ini kan upaya untuk mendekatkan umatnya dengan Rasulullah. Malah ini satu jenis ide brilian gitu menurut saya. Karena ngumpulin orang itu susah Pak. Ini yang demen ngaji begini emang di komplek ini berapa persen? Saya rasa nggak ada sampai 10%. Terus umat yang lebih besar itu gimana pencerahannya? Ya nanti kalau khutbah Jumat tidur. Orang Islam itu khutbah Jumat harusnya mendapat pencerahan tidur. Ya ada bagusnya juga Pak. Karena di Belanda dulu ya. Saya lama di sana Pak. Itu pil paling laku di Belanda itu pil tidur, kesulitan tidur mereka. Saya bilang, kita umat Islam alhamdulillah bersyukur banget. Orang Islam nggak perlu pil-pil untuk tidur, itu asal ada ceramah aja nyender, udah tuh. Yang cilaka kalau Jumatan itu muadzinnya tidur. Pules gitu, disenggol itu, dikirain udah suruh qomat, berdiri dia. Padahal khotbah masih berjalan, ya Allahu Akbar, dia bingung, khotibnya bingung, yang qomatnya bingung, itu gara-gara pules tidur. Tapi jangan itu loh Pak, serius. Jadi ketentraman kita karena ibadah, dampak. Orang kafir itu jiwanya gelisah. Saya melihat kehidupan orang Belanda itu, mereka harus ada dalam kesibukan. Begitu kerja selesai, nggak bisa duduk merenung, tafakur, zikir, nggak bisa dia. Dia harus nyari bar, duduk, minum-minum, ngobrol sama orang, cari kesibukan. Selesai dia pulang tidur, pagi kerja lagi. Begitu ada masa jeda, udah selesai kerja, stres.
tingkat kehidupan kayak di Belanda itu permintaan eutanasi, suntik mati itu setahun 10.000 kasus. Itu mengapa parlemen Belanda itu mulai memikirkan undang-undang untuk membolehkan suntik mati. Tapi dokter mana ada yang berani nyuntik mati kan? Akhirnya mereka bikin alat otomatis. Jadi alat otomatis Pak. Jadi pasien yang pengen mati itu tinggal pencet tombol, klik, selanjutnya otomatis kerja alat. Nyuntik dia dengan cairan mematikan. Ada, tapi masih ragu-ragu mereka. Australia juga begitu. Setahun Belanda penduduknya itu nggak nyampe, dengan DKI Jakarta hampir sama. Permintaan eutanasi suntik mati itu 10.000 kasus. Sudah begitu kelahirannya minus. Ya, yang mati lebih banyak. Pampers orang tua lebih laku daripada pampers bayi. Itu bangsa kayak begitu tinggal tunggu aja Pak, 100 tahun lagi habis tuh. Nah ini kehidupan orang-orang yang tadi, nah kita orang Islam disuruh ngikutin gaya mereka, mati semua. Ancaman terbesar di dunia itu bukan nuklir, bukan AI, robot masa depan yang pinter, enggak. Di Eropa, di Amerika, di Cina, di Jepang, di Korea, ancaman terbesar mereka adalah laju kelahiran yang rendah. Karena wanitanya sibuk ikut bekerja, mereka nggak mau lagi ngasuh anak, mendingan pelihara anjing katanya daripada pelihara anak. Karena anak itu kadang nggak berbakti Pak. Kasusnya di Belanda banyak banget. Orang tua anaknya udah kerja, udah pisah, 10 tahun nggak ditengok. Kita itu minimal hari raya itu datang. Nah, orang Islam tuh, makanya ada bagusnya juga tuh mudik tuh ya. Di sono ampun tuh. Ada, kita menemukan di tempat saya dulu belajar itu ada rumah jompo. Nah orang ini udah sekarat Pak, mau mati. Terus dia minta perawat, perawatnya itu orang Indonesia, itu murid ngaji saya. Jadi Mas katanya tolong teleponkan anak saya pengen ketemu terakhir kali, karena dia mau mati, cadar. Begitu anaknya ditelepon, anaknya minta maaf ya, saya udah punya tiket mau keluar negeri, mau piknik Pak. Orang tuanya sekarat, dia bilang saya mau piknik. Nanti gini aja deh, kalau bapak saya meninggal tolong kabarin saya. Udah gitu aja. Itu lebih dari 5 tahun bapaknya nggak ditengok, udah mau sekarat, anaknya nggak mau datang. Dan itu nggak 1-2 orang. Makanya rumah-rumah jompo di Belanda itu, perawat-perawat Indonesia, kan mereka direkrut. Saya dulu menduga perawat yang orang Indonesia direkrut ke Belanda itu perawat rumah sakit. Enggak, perawat jompo. Tugas utamanya itu, yang utama itu menjaga orang-orang jompo ini supaya tidak bunuh diri. Meleng dikit itu, mati orang tuh. Kasihan sekali itu Pak. Teman-teman dulu murid-murid ngaji saya itu banyak yang datang tahun 90 berapa itu ya, zaman dulu, udah lama. Nah itu, kehidupan yang orang bilang modern, banyak sisi gelap yang orang nggak tahu. Kalau kita pernah tinggal di sana, kita akan tahu bahwa gaya hidup mereka itu cacat berat. Ya mereka bisa menimbulkan kemajuan ya, pada sisi pemerintah dan demokratisnya itu, kadang kita iri Pak. Kaya miskinnya itu nggak begitu jauh loh ya. Dulu Perdana Menteri Wim Kok zaman saya itu mobilnya itu cuma BMW seri 5. Itu BMW seri 5 di Indonesia mungkin apa yang paling mewah BMW seri berapa Pak? 7 ya. Seri 5 itu ya direktur perusahaan itu biasa pakai itu. Di Indonesia. Di Belanda itu seri 5 itu bukan barang mewah. Kita ini kerja di restoran, kalau mau nyicil mobil kayak gitu bisa. Ada. Bahkan itu tukang sapu di depan apartemen tempat saya tinggal, mobilnya Audi seri 80 zaman waktu itu. Kebayang nggak Pak? Audi. Itu Audi kan merek mewah kan? Tukang sapu. Di Belanda. Jadi kalau Perdana Menteri mobilnya itu BMW seri 5, ini orang sederhana banget. Dan itu di Eropa. Ini sisi yang kita melihat iri ya. Dulu kayak begini nih khalifah-khalifah kita dulu. Memberi contoh keteladanan. Jadi mereka betul-betul terhadap harta negara itu nggak rakus ya. Menjaga. Ini Utsman itu selalu gitu ya. Jadi beliau selalu mengatakan, aku orang yang mengikuti orang sebelumku dalam hal yang kalian sepakati, kalian laksanakan, dan apa dilaksanakan orang-orang yang baik di depan banyak orang. Jadi dia mendeklarasikan apa yang sudah ditetapkan oleh Umar, itu disetujui oleh para sahabat, itu akan dilaksanakan oleh dia. Nah kemudian beliau juga mengingatkan kaum muslim, dan sesungguhnya dunia itu hijau, dia dicondongi banyak orang, maka jangan kalian condong kepada dunia, jangan yakin dengannya, karena sesungguhnya dunia tidak dapat dipercaya. Aneh, dia memperingatkan tentang dunia, dia sendiri, dunia di tangan dia begitu banyak, tapi dia orang yang sama sekali
tidak diikat dengan dunia. Nasihat-nasihat Utsman ini nanti kita lihat ya, itu terkait dengan dunia, itu peringatan begitu banyak, karena menurut dia itu sumber, kan beliau mengingetin tadi, dunia itu hijau, maksudnya sedap dipandang. Kalau Nabi mengatakan dunia khudwatun khadirah ya, manis dan hijau, enak dirasa, sedap dipandang, makanya orang berbondong-bondong tuh. Nah, kemudian juga perintah beliau kepada para gubernur, pimpinan pasukan, ini kepada gubernur. Jadi nasihat beliau. Jadi ini membuktikan bahwa pola kepemimpinan Utsman sebenarnya, karena waktu dia mau dilantik, dia disumpah oleh Abdurrahman bin Auf. Utsman, sanggup nggak Anda mengikuti, menerima amanah khalifah ini, mengikuti Quran dan sunnah khulafaur, sunnah Umar dan Abu Bakar dan Umar. Ketika Ali ditanya begini, Ali dibilang, saya nggak sanggup, tapi saya akan berusaha mengikuti sunnah Abu Bakar dan Umar. Tapi ketika Utsman netelek, saya siap mengikuti Quran sunnah dan sunnah Abu Bakar dan Umar. Akhirnya beliau yang dilantik. Dan memang fakta lapangan menunjukkan suara umat lebih banyak condong kepada Utsman daripada Ali. Ini fakta, Pak. Kalau orang Syiah ngutak-ngatik gitu, nyelak-nyelak gitu, Utsman gak layak segala macam, enggak. Umat itu lebih condong. Kenapa, Pak? Utsman itu orangnya lembut, royal. Itu Umar bin Khattab dulu kalau nggak ditunjuk Abu Bakar belum tentu jadi khalifah. Karena dia keras, orang Quraisy nggak suka. Orang-orang tuh banyak yang takut sama Umar. Tapi kalau Utsman nggak, pribadinya lembut, halus, orangnya kaya raya, royal lagi kan. Coba kalau ada orang halus, lembut, ngomongnya itu pemalu lagi kan, santun, duitnya banyak, gampang-gampang traktir, sering bagi-bagi duit, mana orang nggak suka sama orang kayak gini kan. Makanya ketika dicari fakta lapangan itu, Abdurrahman mengatakan, ya nggak bisa dipungkiri, memang Utsman lebih prioritas. Tapi tetap saja Abdurrahman menanyain dua orang itu. Ketika mereka dipanggil ke masjid, Ali sempat tanya, apakah dia manggil Utsman duluan atau enggak? Kata pesuruh Abdurrahman itu, Anda berdua dipanggil, tidak ada yang didahulukan oleh. Jadi nggak ada preferensi gitu, ini harus jadi, enggak. Jadi betul-betul fair. Utsman terpilih dengan fair oleh Alul Halli wal Aqdi. Formatur yang 6. Seharusnya formaturnya 7 ya, karena ahli surga yang disebut oleh Nabi itu yang masih hidup 7. Cuman yang satu orang lagi itu Sa'id bin Zaid, adik iparnya Umar nggak mau keluarganya terlibat. Jadi itu benar-benar anti nepotis, dijaga betul. Abdullah bin Umar, banyak orang usulin, ya mukminin, anak Anda ini bagus. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar kalau saja dia suka tahajud. Habis itu Abdullah bin Umar kencang banget tahajudnya. Pemuda terbaik, orang terbaik. Enggak, kata Umar bin Khattab, kalau kekhilafan bagus cukup. Kalau kekhilafan itu jelek, maka keluarga Umar sudah cukup, Umar saja yang merasakan. Kalau kekhilafan itu bagus, kepemimpinan itu, ya keluarga Umar bin Khattab sudah pernah merasakan. Udah, cukup saya aja. Yang lain nggak boleh. Makanya keluarga dijaga betul. Sampai formatur saja dia nggak mau memasukkan nama Sa'id bin Zaid, padahal dia adalah satu dari 10 yang dikabarkan Nabi ahli surga. Yang 3 orang sudah meninggal, Abu Bakar bin Jarrah, Abu Bakar sama Umar kan. Jadi tinggal 7. Tapi Umar nggak memasukkan itu. Padahal kalau formatur pemilihan 6 itu agak berisiko ya. Artinya kalau 50-50 gimana hasilnya? Kan 7 harusnya. Tapi 7 itu gara-garanya itu Umar nggak mau masukin nama Sa'id bin Zaid walaupun dia juga ahli surga. Nah ini kalau kita melihat apa yang diarahkan oleh siapa? Utsman bin Affan ketika terpilih, beliau mengatakan kepada para gubernur ya, ngirim surat gitu, sesungguhnya Allah memerintahkan para imam agar menjadi pemimpin rakyat dan tidak menginginkan mereka menjadi penarik harta benda. Ini Utsman, kalian pemimpin, bukan kerjanya majekin rakyat. Dia nggak ingin pemimpinnya itu kayak begitu, memberatkan rakyat. Dari awal udah wanti-wanti ya. Ini jadi prinsip yang diterapkan oleh para khalifah itu prinsip modern yang hari ini dipraktekkan oleh pemerintahan-pemerintahan terbaik di dunia ya. Mereka dulu sudah praktek itu. Sesungguhnya awal umat ini diciptakan sebagai pemimpin, kata beliau. Tidak diciptakan sebagai penarik harta benda rakyat. Maksudnya jangan majek-majekin rakyat itu segala macam gitu ya. Sementara konglomerat nggak dipajekin kayak di negara
itu apa namanya, Konoha kata orang. Di negara Konoha itu Pak, rakyat jelata dipajekin terus, diutik-utik tuh. PPN naik dari 10 menjadi 11. Di Amerika itu PPN aja di bawah 10 Pak, negara maju. Mereka majekin gede-gede itu perusahaan. Di Indonesia, ketika harga apa namanya, tambang kayak batu bara itu naik 3 kali lipat, ada pajak tambahan buat negara? Nggak ada. Para pejabatnya pura-pura nggak lihat. Ketika minyak sawit naik sampai 2-3 kali lipat, nggak ada tambahan pemasukan buat negara. Kayak para pejabatnya kayak pura-pura budek aja gitu. Kenapa begitu? Ya yang punya tambang, punya perusahaan dia juga. Kalau dia buat aturan mulai sekarang, karena kenaikan harga yang drastis, maka negara harus dapat bagian dari keuntungan kelebihan itu. Berapa persen gitu kan? Itu yang adil begitu. Enggak, yang begitu-begitu malah enggak. Sehingga ada pengusaha Malaysia, itu namanya siapa? Boy Tohir gitu ya, bukan Erick Thohir, keluarganya enggak. Ini orang Malaysia. Dia untung satu orang Pak, sampai 4 triliun. Gara-gara perusahaan tambang dia di Indonesia itu naik ke batu bara. Satu orang bisa dapat 4 triliun. Kebayang nggak itu? Yang kayak gini nggak dipajekin, tentara rakyat. Ini negeri Konoha itu. Dulu Utsman bin Affan tuh wanti-wanti, kalian nggak boleh naik-naikin. Bahkan beliau berpesan secara khusus ya tentang ahlu zimmah. Kalian mengambil dari mereka yang menjadi kewajiban mereka. Kemudian kalian memperhatikan ahlu zimmah. Kalian memberikan hak kepada mereka, memerintahkan kepada mereka untuk melakukan yang menjadi kewajiban mereka. Dan Utsman wanti-wanti ya, tidak boleh menzalimi ahlu zimmah, karena itu akan diancam oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita memungut pajak kepada orang-orang kafir yang hidup di negeri Muslim. Dan itu menarik Pak, di masa waktu dulu ya. Ini kan orang Yahudi itu, hampir di semua negara itu diburu. Tahun-tahun itu ya, dari tahun 600, 700, Yahudi itu di seluruh Eropa itu diburu. Kan awalnya diusir dari zamannya Babylon ya. Kemudian zaman Romawi mereka terusir lagi, habis itu menyebar ke seluruh Eropa. Habis itu di negara Eropa juga nggak disukai karena perilakunya yang jahat itu, diusir. Nah ketika masa-masa kehilapan Islam, kemana Yahudi itu akhirnya melarikan diri? Ke negeri Muslim, negara-negara khalifah itu. Di situ dia dilindungi karena terancam. Yahudi kalau nggak ada kehilapan Islam udah habis tuh dulu. Unik. Hari ini kebalik. Kalau ada orang diburu oleh pemerintah karena paham politiknya bertentangan, terlalu banyak kritik, terancam pembunuhan, orang lari ke mana? Ke Kanada, cari perlindungan, suaka politik, ke Eropa, kebalik. Dulu pemerintahan yang pemimpinnya itu miskin, sederhana, itu negeri Muslim. Hari ini kebalik, negeri Muslim, para pemimpinnya luar biasa. Sementara di Eropa tadi, Perdana Menteri Belanda itu zaman saya lihat sendiri Pak, Wim Kok itu dulu dari Partai Buruh, mobilnya tadi BMW seri 4 cuma satu, dia punya mobil satu Pak, Perdana Menteri loh ya. Ini yang baru kemarin zamannya Ruud siapa itu yang baru selesai menjabat 10 tahun jadi Perdana Menteri, dia keluar kantor naik sepeda. Jadi kalau di Belanda itu sepeda jadi budaya Pak, biasa gitu ya. Makanya pekerjaan sampingan mahasiswa dulu waktu kuliah itu nyolong sepeda. Unik tuh ya, kita mahasiswa baru Pak, masuk kuliah itu, sama senior diajarin cara nyolong sepeda. Iya gitu, wah bener-bener senior itu. Jadi sepeda, kunci itu kata dia filosofinya ada 4. Ini kunci yang murahan, harganya 5 gulden zaman dulu tuh. 5 gulden, 5.000 waktu itu. 5.000 rupiah kunci. Ini nggak perlu profesional, orang amatir nggak pakai alat aja bisa. Diambil sama dia kunci, dijedorin ke tembok, gubrak, plek gitu, copot itu kuncinya. Nah ambil tuh katanya. Nyolong sepeda, itu di Belanda, sepeda itu populasi lebih banyak dari orang. Di mana-mana tuh. Enak emang, karena jalur sepeda khusus kan. Makanya itu dulu profesor di kampus tempat saya kuliah dulu, banyak pakai sepeda. Jadi padahal gajinya dia 12.000 gulden. Kalau sekarang di rupiah itu 70-80 juta sebulan. Ke kampus naik sepeda. Jadi mobil itu bagi mereka ini beda sama Indonesia tuh. Indonesia, maaf, negeri Konoha. Negeri apa namanya? Kalau orang bilang Konoha, macam-macam tuh istilahnya ya. Ya ini yang menurut kita kebalik ya. Nah ini kalau kita melihat bagaimana dulu Utsman memberikan arahan
Dan semuanya itu merujuk kepada bahwa kalian harus mengikuti dan tidak boleh merubah apa yang sudah dibuat oleh Umar bin Khattab. Ada tuduhan tadi kan, tuduhan apa tuh, mau nepotis. Iya benar. Ketika saudaranya yang jadi gubernur di Kufah, siapa Pak? Walid bin Utbah. Sholat subuhnya 4 rakaat, dilaporin kan. Karena apa? Gara-garanya mabuk. Ada kesaksian. Lapor ke Madinah, oleh Utsman dihukum dia Pak. Dicambuk di depan umum 40 kali. Dan yang mencambuk adalah Ali bin Abi Thalib. Bayangkan itu. Wah itu pendekar tuh. Siapa Walid bin Utbah? Adik tirinya Utsman. Di negeri Konoha mungkin gak itu? Kejadian Pak. Itu kalau Utsman dibilang nepotis, gak mungkin dia menghukum saudaranya dong gitu. Enggak. Ada laporan masuk, dipanggil adiknya itu. Kamu balik ke Madinah, dicopot jabatannya. Habis itu yang ditunjuk tadinya Sa'id bin As, pamannya Utsman. Ditolak oleh orang Kufah. Nggak mau katanya. Rakyat nggak mau diturut. Ya sudah, kalau tahu Utsman, kalau kalian nggak mau, akhirnya Abu Musa al-Asy'ari yang gantiin. Baru diterima. Demokratis banget tuh. Pola pemerintahannya tuh nggak kebayang tuh ya. Ya kayak zaman Umar gitu kan. Umar pernah marah-marah, kesel gara-gara gubernur yang di Irak dilemparin batu sama rakyatnya. Kebayang Pak, zaman waktu itu gubernur dilemparin batu. Ini berarti gubernur itu orang yang merakyat, sederhana, biasa gaul sama rakyat, sehingga rakyatnya berani gitu kan. Coba kalau gubernur Romawi, sebelum melempar batu, mati duluan orang. Di zaman Islam itu, seorang gubernur, saking ininya ya, perilakunya itu, Umar dengar di Madinah, waduh kesel banget dia. Pas sholatnya salah. Gara-gara jengkel kepikiran, itu orang Irak lemparin gubernurnya, dibilang kurang ajar nih orang Irak. Saya doakan ya buat kalian, kata Umar. Terucap Pak, waktu sholat, selesai sholat itu dia doa, berikan ya Allah kepada orang Irak itu pemimpin yang menolak mereka, mengabaikan mereka. Sebaliknya memberikan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka sukai. Aduh, itu doanya orang soleh ya. Ulama itu Pak mikir ya, setelah beberapa puluh tahun di eranya Abdul Malik bin Marwan, muncul pemimpin di Irak, dolim banget, namanya Hajjaj bin Yusuf. Nah ulama ketika melihat Hajjaj bin Yusuf itu, mereka ingat omongannya Umar bin Khattab. Lah, jangan-jangan ini katanya, akibat doanya Umar bin Khattab karena marah tadi. Orang Irak, gubernur nggak dihormati, dilemparin batu. Di kita ya, nah ini yang kalau kita lihat ya, jadi apa yang sudah dulu dijalankan oleh Islam dan kaum muslimin, itu benar-benar mereka menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan modern, sehingga rakyat maju, makmur. Jadi kalau kekayaan negara waktu itu dibagikan ke rakyat, itu setiap orang tuh dapat duit miliaran. Saking makmurnya, itu zaman Utsman. Saking makmurnya Pak, mendengar ada cerita tuh. Ada orang punya utang, zaman Umar bin Abdul Aziz kan, sampai terima zakat aja nggak ada yang mau. Kalau orang Indonesia, kalau diumumin kita udah punya duit, dia ada duit, bagi-bagi gratis gitu. Ya apa, pantas gak pantas, semua orang pura-pura miskin. Kan begitu ya, kalau di negeri Konoha. Walaupun dia nggak layak, dia bilang saya juga perlu bantuan gitu. Zaman dulu nggak, mereka begitu, kita merasa udah cukup, ya nggak minta. Sehingga petugas negara itu kemana-mana bawa kentungan, ada yang mau menikah nggak punya duit, ngomong. Ada yang punya utang nggak bisa bayar, ngomong. Negara bahkan membayari kalian. Nggak laku itu kayak gitu. Jadi jangan dikira ya, pola pemerintahan yang disebut khilafah Islam itu puritan, itu sudah dibayangkan orang sekarang. Kesan khilafah itu jelek. Enggak. Itu pola pemerintahan yang paling modern pada masa itu, dan mereka menjalankan amanah kepemimpinan ya jauh lebih baik daripada dunia demokrasi hari ini. Jauh lebih baik Pak. Perlindungan kepada hak-hak orang miskin, hak-hak para non-muslim, itu gubernur itu diperingatkan, kalian nggak boleh dolim sama orang-orang yang beri kebebasan mereka beribadah, rumah ibadahnya dijaga, luar biasa itu Pak, persis seperti praktek kehidupan modern hari ini, tata nilai modern ya, yang boleh jadi ini juga mungkin belajar kepada Islam ya, karena dunia ini ribuan tahun, baru abad 20 kan, ada penghormatan kebebasan, pelarangan budak. Islam memang tidak melarang budak, tapi Islam menganjurkan pemeluknya untuk memperlakukan budak seperti memperlakukan diri sendiri. Ya kalau orang orientalis jelekin Islam itu, kenapa Islam nggak mengharapkan perbudakan, dia bilang. Nabi kalian punya budak gitu.
Kan begitu tuduhannya, Pak. Iya, pada masa itu perbudakan menjadi hukum perang. Ya hukum perang, mau apa coba? Oh, musuhnya bilang ini kalau kalian kalah jadi budak, apa kita nggak terima? Terima nggak terima, kalau kalah jadi budak kan percuma kan? Jadi makanya perbudakan tidak diharamkan, walaupun dia lebih dolim daripada riba. Itu alasannya karena situasi. Ya bayangkan riba aja haramnya begitu keras kan? Kalau riba itu kan orang diperas saja itu duitnya, itu aja haramnya keras, karena itu kezaliman. Tapi perbudakan tidak ada satupun ayat yang mengharamkan. Kenapa? Karena perbudakan menjadi hukum perang komunal dunia pada masa itu. Kalau diharamkan sepihak oleh umat Islam, ya nggak bisa. Kalau ke perang kan pakai lawan, lawannya nggak itu menganggap yang kita nggak bisa. Harus equal dong. Karena nanti rugi kalau kita menang, musuh nggak boleh jadi budak. Islam menaklukkan satu negara itu mau diapain coba? Ditawan semua. Mana penjaranya? Nggak ada. Ya mereka jadi budak. Itu hukum perang. Nah ini satu alasannya bahwa kalau kita melihat ya pola pemerintahan umat Islam, bahkan Utsman bin Affan yang banyak orang suka ragu ya, memang dari 12 tahun itu 6 tahun mulus, 6 tahun banyak fitnah. Nanti akan kita lihat ya kebijakan-kebijakan beliau yang sebenarnya beliau mengikuti pola kepemimpinan Umar bin Khattab. Ya walaupun beliau punya kelemahan dari sisi, bukan kelemahan sih Pak. Kalau kita bilang orangnya terlalu baik, terlalu lembut, nggak kayak Umar. Umar tuh apa gitu, kalau orang nggak beres ya dilabrak sama dia. Utsman tuh lembut orangnya, lembut Pak. Jadi dia tahu dia dikepung 40 hari itu kan, waktu terakhir mau meninggal itu Pak. Beliau nggak mau ngarahin tentara. Padahal sahabat tuh sebagian ada yang menyarankan, kenapa nggak ada usir aja tuh? Kalau melawan dibunuh saja mereka tuh. Kata Utsman nggak, saya tidak ingin menumpahkan darah kaum muslimin, biarkan saja mereka. Sampai brutal tuh demo, sampai dia ini terbunuh. Gara-gara sikap lembutnya dan Rohman. Kalau dia bilang, kalau saya mendolimi mereka, saya mohon maaf. Tapi kalau mereka mendolimi saya sudah memaafkan mereka. Itu ucapannya. Jadi beliau lebih baik didolimi daripada mendolimi. Nah ini, yang kalau yang disebut mau kelemahan Utsman itu terlalu baik. Sehingga kalau dalam kepemimpinan ya, ada para penjahat gitu, dimanfaatkan. Nah itu yang terjadi. Jadi sama sekali bukan masalah Utsman itu nepotis atau salah, enggak. Beliau orang soleh yang sebetulnya kalau kita lihat nanti kepemimpinannya itu sebenarnya ya cemerlang ya, dan di masa beliau perluasan Islam itu luar biasa. Takui, walaupun ya jelas kalau dibandingkan Umar bin Khattab ya kalah cemerlang gitu. Karena memang kalau dibilang puncak kejayaan Islam yang paling gemilang itu zaman Umar bin Khattab, itu diakui sejarah. Nah Utsman itu mengikuti beliau. Kira-kira itu ya, karena waktu sudah ini, itu saja. Mohon maaf lebihnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.